Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa qirati wa sulusulihi wa furu syuri lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Khususan ila mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani ولجميع مشايخنا تكون في مقبرة الشفاء الكريم تكون في مقبرة بدبدة وكياي شيخ مستها وكياي Syekh Abdullah Mimaya Syekh Ibn Yamah dan guru-guru kita dimanapun berada yang telah meninggalkan kita. Allah Ta'ala yahmina bihmayatihim ويمدنا بمددهم وفناء بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Kahfi. Mungkin apabila ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin. Bisa beraktivitas setiap kala. Amin. Dan kita yang berada di sini ataupun yang menyimak dimanapun berada, Allah memberikan kesehatan lahiran wa batinan. Allah jadikan kita semua orang yang ahli taqwa, ibadah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah berikan jalan keluar setiap kesulitan-kesulitan kita. Apabila di antara kita ada yang memiliki hutang-piutang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar untuk bisa membayari melunasinya dengan ridha Allah, dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah jadikan anak-anak kita saleh dan salihah. Allah mudahkan mereka mencapai cita-citanya. Allah jaga dimanapun mereka dalam ketaatan kepadanya. Dan Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan pendidikannya dimanapun mereka berada. Permudah biaya kuliah mereka. Berikan kemudahan sekolah mereka sampai bisa menyelesaikan pendidikannya ya Allah. Dan kita apabila kita dipanggil oleh Allah, semoga dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang berkah. Hasil dari pekerjaan kita semoga menjadi hasil yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, bukan yang menyebabkan murkanya Allah kepada kita. Dan apabila ada keluarga kita yang sudah wafat, semoga mereka diampuni dosa-dosanya, ditempatkan bersama orang-orang yang saleh dan salihah. Kuburnya dijadikan kuburan mawqatan min riyadhil jinan. Kelak semoga dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati malam hari para jemaah perhadirin, ketua rohis, ketua RT, dan juga beserta sahibul hajah. Semoga para sahibul hajah ini Allah jadikan tempat ini menjadikan tempat yang berkah. Amin. Menjadi rumah yang bisa membuat tentram kepada keluarganya. Amin. Allah mudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang nyampe kemana? RT. Pak susah nggak ada RT. Kita sekarang tentang penjelasan tasdid. Kemarin saya lihat di YouTube saya itu menjelaskan tentang syarat Fatihah. Berarti sekarang membahas tentang tasdidatul Fatihah arba'ata asyarata. Tasdid di dalam surah Al-Fatihah itu ada 14. Kita itu dalam sholat fardu itu Pak, di antara rukun yang harus kita lakukan adalah membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berfirman, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat kita kalau tidak membaca surah Fatihah. Termasuk surah Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk surah Fatihah adalah tasdid. Jadi ketika kita sholat, apalagi menjadi imam, tidak boleh menambah-nambah huruf dalam Fatihah, apalagi sampai mengurangi huruf dari Al-Fatihah. Maka agar itu tidak terjadi, kita pelajari di antara tasdid daripada surah Al-Fatihah, Bismillahi fawqal lam. Di dalam lafaz Bismillahi fawqal lam, di atas huruf lam. Bismillah, ya, jangan sampai Bismillah. Berarti kita mengurangi tasdid. Kalau itu disengaja harus diulang lagi. Bismillah. Terus Ar-Rahman di atas fawqa, di atas ra. Ar-Rahim di atas ra. Enggak usah dihitung ya, kelamaan itu. Alhamdulillah di atas lam al-jalalah. Rabbil alamin di atas ba. Rabbil alamin. Terus Ar-Rahman di atas ra. Maliki yaumiddin kan? Setelah Rahman kan langsung Maliki yaumiddin kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ada Ar-Rahim. Maliki yaumiddin di atas dal. Iyyaka na'budu di atas ya. Wa iyyaka nasta'in di atas ya. Terus ihdinas siratal mustaqim di atas shad. Siratal ladina di atas lam. Terus an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti ada di lamna ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di atas dot juga. Di atas dot. Terus di atas dot dan di atas lam. Jadi jangan sampai waladdallin. Jadi waladdallin.
Kalau jenengan membaca waladhdallin, berarti kan nggak ada tasdidnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tekan dulu. Jangan sampai waladdallin. Salah. Berarti kita mengurangi satu tasdid sama dengan mengurangi satu huruf. Karena tasdid itu berada dua huruf sebenarnya, Pak. Makanya digabung menjadi satu. Jangan sampai waladhdallin. Apalagi berarti ngurangin 4 2 itu. Do sama lam. Waladdallin. Amin. Nah, ini sudah. Ini ternyata satu pasal sudah selesai. Berapa? Nggak sampai 3 menit. Gila ngajinya. Terus lanjut. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah. Yusannu raf'ul yadaini, disunnahkan mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadi'ah, di 4 tempat. Jadi disunnahkan. Dulu kan materinya pernah kita kirim kan? Iya. Belum di print. Jadi ada 4 tempat. Jadi kita nggak usah ngaji nulis-nulis lagi. Kalau sudah ada materi tinggal baca, kita jelaskan langsung. Disunahkan kita mengangkat tangan di 4 tempat, Pak. Ini banyak kesalahan orang. Tidak ada anjuran angkat tangan, malah angkat tangan. Pas yang dianjurkan angkat tangan, enggak angkat tangan. Kenapa? Karena memang nggak tahu, Pak. Di mana saja tempat kita mengangkat tangan disunnahkan. Pertama adalah inda takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram. Kapan takbiratul ihram? Ketika kita mulai sholat. Sehingga takbir yang kita baca itu berarti kita sudah masuk dalam sholat. Makanya disebut dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan sesuatu yang halal. Halal ketika sebelum sholat, tapi ketika takbir halal makan, halal minum. Ketika kita takbir untuk melaksanakan sholat, maka haram kita lakukan ketika melaksanakan sholat. Sehingga disebut dengan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihramnya wajib, rukun, tapi mengangkat tangan hukumnya sunnah. Kalau ada di antara kita di masjid enggak angkat tangan, dibawa ke bawah tangannya, Allahu Akbar. Jangan disalahkan, Pak. Karena hukum ngangkat tangannya adalah sunnah. Sholat gimana sih nggak angkat tangan ketika takbiratul ihram? Yang salah bukan yang sholat, yang negur kurang jauh mainnya. Paham. Ngaji kurang paham. Masa kurang jauh mainnya, belum main ke majlis taklim Al-Kahfi. Coba main ke sini, tahu tadi tasdid ada berapa, Pak? 14. Oh, itu kalau main ke sini, coba ditanya berapa ya? Ya. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Wa indar ruku'i, ketika akan melaksanakan ruku', Pak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya bacakan di surah, takut nggak tahu yang mana yang ruku'. Takut ada di antara jemaah. Nggak usah malu. Makanya saya nggak sebutin. Siapa yang nggak tahu? Karena saya juga nggak tahu. Jadi bacain ayat setelah ayat surah yang saya baca tadi itu. Habis itu namanya ruku. Ketika nunduk begini namanya ruku.
ketika mau nunduk begini Pak, kita disunahkan angkat tangan. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Nah, itu yang nomor 2 ketika ruku. Yang nomor 3, wa indal i'tidali, ketika i'tidal. Kapan ketika i'tidal? Ketika kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Terus kalau menurut Imam Bajuri, dalam Bajuri mengatakan bahwa permulaan kedua tangan itu bersamaan dengan membaca takbir. Jadi menurut Imam Bajuri, ketika panjenengan mau mengucapkan takbir harus bersamaan dengan mengangkat Allahu Akbar. Itu. Tapi menurut Al-Mahalli mengatakan bahwa musolli membaca takbir bersamaan dengan menurunkan kedua tangan. Jadi berarti nggak usah baca dulu, tapi ketika mau diturunkan Allahu Akbar. Kalau menurut Imam Bajuri bersamaan dengan angkatnya, tapi kalau menurut Al-Mahalli membacanya ketika turunnya tangan. Yang mana yang benar? Benar semua. Yang nggak benar, yang nggak tahu kalau sebenarnya ada 2 pendapat. Bagaimana caranya tahu? Main ke sini. Terus mengangkat kedua tangan itu Pak, hukumnya sunnah. Bagaimanapun caranya yang penting angkat itu hukumnya sunnah. Tapi yang paling sempurna adalah orang yang sholat mengangkat kedua tangan itu sejajar dengan kedua pundak. Kedua pundak. Telapak tangan sejajar dengan, maksudnya bukan sejajar ininya. Tangannya sejajar dengan pundak. Ini tangan pundak sejajar. Kalau ini kan telapak tangannya yang sejajar. Tangannya sejajar. Makanya ada yang mengatakan ada yang apa? Telinga. Tapi bagaimanapun caranya yang penting sudah mengangkat tangan, termasuk mendapatkan kesunahan. Terus yang kedua apa tadi? Ketika ruku. Yang ketiga ketika i'tidal. Yang keempat ketika berdiri. Wa indal qiyami min at-tasahhudil awwali, ketika berdiri dari tasahud awal. Kapan tasahud awal? Kalau yang ada tasahud awal itu selain subuh. Selain ya, 4 waktu. Jadi kalau subuh jangan sampai ada tasahud awal. Bahaya. Jadi yang ada tasahud awal hanya selain subuh. Kapan tasahud awal? Takut ada yang nggak tahu lagi. Jadi yang tasahud awal itu Pak, jenengan baca pertama Fatihah, nunduk, berdiri, nunduk lagi, duduk, nunduk lagi, kan naik lagi. Fatihah yang kedua. Baru Fatihah kedua surah pendek, nunduk, ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk, sujud, kan jenengan pertama kali yang begini tuh Pak. Iya. Itu namanya tasahud awal. Nah, ketika tasahud awal itu panjenengan mau naik ke atas, kan berarti kan
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar, ya kan? Ya, naik ke atas Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar ke atas, jenengan disunahkan mengangkat tangan. Sudah berapa? Oh, berarti yang disunahkan ada 4 apa saja? 2, 3, 4, ketika berdiri tasawuf. Wah, ini sudah 2 pasal ini. Wah, kilat. Cerdas. Nah, sekarang syurutus sujudi sab'atun. Setelah kita ruku berarti kita harus sujud. Berarti jangan angkat tangan ketika kita mau sujud. Kan kita i'tidal kan? Allahu Akbar itu jangan angkat tangan. Tidak ada anjuran, tidak diperbolehkan kita. Allahu Akbar. Nah, ketika sujud ini, Pak, ada kewajiban di dalam sujud. Kita sekarang ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang wajib di dalam sujud. Syurutus sujud sab'atun. Syarat-syaratnya sujud itu ada 7. Jadi 7 ini harus panjenengan lakukan, Pak. Apa saja yang 7? Yang pertama adalah ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota tubuh. Jadi panjenengan sah nanti kalau panjenengan sujud. Tahu sujud, Pak? Ketika di bawah itu sujud. Enggak, takut Pak enggak ngerti. Nah. Pak, sujud itu yang lagi baca Subhan Rabbil A'la. Iya. Baik. Jadi bertumpu kepada 7 anggota tubuh. Bertumpu pada anggota tubuh. Apa saja? Pertama, yang kedua, yang pertama dahi, kedua tangan, 1, 2, berarti kedua tangan, terus kedua lutut, berarti yang selanjutnya kedua jari kaki, ujung jari kakinya. Nah, soalnya itu mungkin bertumpu begini. Terus itu yang pertama harus bertumpu kepada 7. Apa saja 7 anggota tubuh? Dahi, kedua tangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus yang kedua, wa antakunna jabhatuhu maksufatan. Dahinya harus terbuka. Jangan sampai tertutup, Pak. Berarti kan dahinya tertutup, mau gimana, Pak? Nggak bisa, harus begini. Kecuali ada udzur. Ada udzur seperti rambut tumbuh di sini. Tahu-tahu rambut. Ya udzur. Atau perban. Ya namanya kita tidak tahu, Pak. Ada perban, tahu-tahu mau sholat jatuh di perban. Naudzubillah, bukan sini, hanya ilmu. Ada perban. Sekiranya perban tersebut tidak bisa kita lepas, akan mudarat ketika kita lepas, ketika akan melaksanakan sholat. Jadi tidak perlu dilepas. Kalau memang akan menjadi mudarat, sama dokternya harus dicek ke sana dulu umpamanya.
Jangan dilepas. Cuma dengan syarat, Pak, kalau perban mau dipasang itu kita harus suci. Sebelum dokternya mau pasang perbannya, maaf dok, saya mau ambil uduk dulu. Maaf dok, saya tayamum dulu. Kenapa? Karena efek nanti itu pada ibadah sholat kita, Pak. Kita tetap wajib sholat, tapi wajib qodok. Tapi harus qodok kalau sampai ketika perban kita pakai itu dipasang ketika kita dalam keadaan hadas, atau di bawah perban itu ada najis yang tidak dimaafkan, ya seumpamanya apa yang tidak dimaafkan, ada daging kambing, ada daging anjing seumpamanya yang nggak dimaafkan, ya darah banyak seumpamanya. Kalau darah dikit kan dimaafkan dalam sholat, nana dikit dimaafkan, dan sesuatu yang tidak dimaafkan, maka dia tetap wajib sholat, tapi tetap ketika sembuh harus mengganti sholat itu lagi, diqadha untuk sholat li hurmatil waktu. Apabila ada di dahi kita itu ada kulit kering, sehingga ketika sujud dahi kita nggak kerasa, apakah sudah sujud apa belum, kok nggak kerasa ini, karena kulitnya mati kan, ya kapalan lah dahinya, nggak tahu disundulin buat apa itu. Namanya juga kapalan, bisa di tangan bisa di dahi, ya nggak tahu buat apa itu seumpamanya. Maka ketika bertumpu kepada kulit yang mati itu dihukumi tetap sah, tidak dituntut untuk menghilangkan kulit yang mati tadi. Terus itu yang nomor 2. Jadi dahi harus terbuka, yang nomor 2. Yang nomor 3, watahamulu bi ra'sihi, menekan dahinya. Ya dimaksud menekan dahinya apa, Pak? Menekan dahi saja dengan kepala itu tidak cukup. Sekiranya berat kepala ini ditumpukkan ke bawah itu, ke tempat sujud. Jadi kalau hanya nempel begini enggak disebut sujud. Jadi memang harus ditompolkan, tapi bukan diosek-osek begini, Pak. Enggak ada yang diosek-osek itu. Jadi untung saya jidatnya enggak hitam. Hah? Dikit. Ya. Iya, betul. Soalnya kasih kemiri dari itu. Hitamnya nggak tebal. Terus yang keempat, jadi harus menekan dahi. Kalau di dalam kitab Al-Qorib itu sekiranya dikasih kapas, ada bekas ketika diambil di telapak tangan itu ada bekas tempel ke dalam. Artinya bahwa itu memang ditekan, itu ada bekasnya. Jadi kalau ditempel kapas ternyata kapasnya enggak ke dalam, enggak ambles lah. Busanya enggak ambles. Maka sujudnya tidak sempurna, harus diberatkan. Terus wa adamul khuwi li ghairihi, tidak menyengaja selain sujud. Artinya panjenengan sujud ke bawah itu memang betul-betul niat sujud, bukan niat karena yang lain. Jadi harus turun bersujud itu menyengaja melakukan sujud. Seumpamanya panjenengan kaget, kemudian tahu-tahu sujud, nah, maka sujudnya tidak sah, harus kembali mengulang. Kenapa? Karena tidak niat melaksanakan sujud. Makanya jangan yang keempat, tidak menyengaja selain sujud. Artinya harus fokus untuk melaksanakan sujud niatnya. Terus yang kelima, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi
musolli tidak bersujud di atas benda yang bersambung dengan badan, yang melekat di badan kita. Yang dimaksud yang melekat di sini benda yang berada di tubuhnya orang sholat, Pak. Artinya kalau ada yang di tubuh ini menghalangi sujud, tidak bersujud di atas benda yang menyambung yang kita pakai itu, yang ikut bergerak ketika gerakan musolli saat berdiri. Ketika musolli berdiri ikut gerak, berarti itu ada di bagian badan kita. Apabila benda tersebut yang ikut bergerak itu menghalangi antara dahi dan tempat sujud, maka hukum sujudnya tidak sah. Kenapa? Karena di anggota tubuh kita yang bergerak itu menghalangi sujud kita. Termasuk benda termasuk benda yang bergerak di dalam tubuh kita ini, badan kita ini, Pak. Contohnya rambut. Rambut ternyata menutupi, menghalangi kita sujud, panjang, menghalangi sujud, maka tidak sah sujudnya. Tapi kalau hanya 3 helai rambut sah. Yang tidak sah itu kalau sampai menutupi secara total. Tapi kalau yang mutasil, Pak, yang mufasil, yang terpisah dari badan, contohnya ada sapu. Sapu ada di tangan kita. Benda-benda seperti sapu ini menurut kebiasaan ini kan bukan masuk kepada anggota kita. Beda kan antara sapu dan beda dengan baju. Baju ini kan melekat di dalam diri kita. Maka kalau ada salah satu yang kita pakai seperti ini, tapi malah kalau surban, ulama mengatakan apabila serbannya yang panjang sekali dihukumi sebagai benda yang munfasil, yang terpisah. Sekiranya surban yang kita pakai itu tidak ikut bergerak. Tapi kalau surban itu ikut bergerak, ketika sujud ikut gerak, ketika ruku ikut gerak, maka hukumnya tidak sah sujudnya. Ketika kita bersujud, kemudian surban itu menghalangi dahi kita sampai ke tempat sujud. Makanya yang dianggap munfasil itu, yang dianggap surban ini terpisah dengan kita adalah ketika pakai surban sampai panjang tuh, Pak. Ketika panjang, dia ketika kita ikut gerak, nggak ikut gerak dia ini, karena sudah tertumpu mungkin ya. Maka ketika terkena ujungnya itu kepada dahi kita, maka tidak dianggap sebagai penghalang daripada sujud. Tambah kecil ya. Terus yang berapa sekarang? Watifa wasafili ala a'alihi. Terangkatnya pantat dan sekitarnya melebihi kepala dan kedua pundak musolli. Pantatnya dan sekitar pantat itu, Pak, harus lebih tinggi daripada pundak, kepala dan kedua pundak. Ya kalau panjenengan sujud pantatnya sama datar dengan kepalanya, ya tidak termasuk, tidak sesuai dengan syarat. Ya gimana ya? Jadi kalau yang disebut dengan sujud, pantat dan sekiranya itu lebih tinggi dari pundak dan kepala. Cuma syarat-syarat di atas itu, kata syarahnya, dikecualikan apabila seorang musolli, orang sholat itu sholat di perahu, Pak. Kalau perahu kan goyang-goyang kan, kadang pantatnya di bawah, namanya goyang-goyang. Tapi kalau kapal kan anteng, kalau feri apa itu anteng. Tapi kalau kapal perahu-perahu yang begini, ombak nelayan itu kan terombang ambing, Pak.
Jangan-jangan pantatnya yang di bawah jadi ke atas, yang di atas jadi ke bawah. Karena terombang-ambing. Ternyata mengalami sendiri saya ya. Bagi sholat Jumat kebetulan penuh. Nah, saya kebagian itu jadi di anak tangga gitu loh. Nah, sujudnya itu Lebih tinggi. jadi di anak tangga gitu loh, karena emang nggak ada tempat lagi gitu. Iya. Terus gimana itu? Jadi yang dikecualikan itu kalau dalam keadaan mudharat, artinya seperti tukang apa tadi itu perahu. Maka ketika tukang perahu itu terombang-ambing karena udur, itu namanya disebut dengan udur nadir, maka dia itu orang yang terombang-ambing karena ombak tidak memungkinkan pantatnya lebih daripada melebihi kepala. Kan syaratnya tadi itu pantat dan sekitarnya itu harus lebih tinggi dari kepala dan kedua pundak. Maka sama ulama disuruh sholat sebisa mungkin dengan bagaimana cara pun. Akan tetapi ia wajib mengulangi sholatnya, karena ini yang dimaksud dengan udur nadir atau langka. Beda dengan kasus apabila orang yang kena penyakit yang tidak mungkin untuk sujud, maka ia tidak wajib mengulangi sholatnya. Tapi kalau karena tadi terombang-ambing kemudian dia terangkat, dia tetap wajib sholat, tapi harus mengulang sholatnya. Sama dengan yang di tangga tadi itu, dia tetap wajib sholat, tapi tetap wajib mengulang. Kalau sekiranya tidak ada tempat, sebisanya dia harus sholat. Karena cara sholat ini menurut Safinah ya, menurut yang kitab yang kita pegang. Jadi ketika panjenengan sholat, ternyata pantatnya lebih rendah daripada apa? Kepala. Maka dia, kecuali yang sakit ya, kalau sakit tidak usah ngulang lagi. Tapi kalau tidak sakit, tetap sholat sebisa mungkin, tapi wajib mengulang sholatnya. Walaupun sholat Jumat. Iya. Ya justru duhur ya berarti. Terus bagaimana apabila memiliki hidung mancung panjang Pinocchio, terus menghalangi untuk meletakkan dahi di atas tempat sujud, maka dia sujud sebisa mungkin dan tidak perlu mengulangi sholatnya. Karena memang ya gimana, memang sudah nggak bisa. Nggak tahu mancungnya seperti apa ya, sampai di kitab dibahas seperti itu. Ya. Jadi harus tetap usahakan pantat itu lebih tinggi dari di masjid nggak ada lagi. Perlu bener. Pas sholat Jumat, terus kebetulan ada yang meninggal, makanya jadi yang apa? Takjiah itu jadi pada penuh. Terus, jadi kalau kita ikut pelajaran yang ini, yang tadi aja yang di atas perahu karena terombang-ambing saja, itu tetap harus ulang. Tetap wajib sholatnya sebisa mungkin, tapi tetap harus karena jadi sholatnya jadi sholat zuhur gitu. Iya, sholat. Terus yang ketujuh berarti wa tuma'ninatu fihi, tuma'nina di dalam sholat. Apa yang dimaksud dengan tuma'nina? Bergerak di
berhenti sejenak di antara dua gerakan. Berhenti sejenak di antara dua gerakan itu tumakninah. Maka apabila kita sujud tidak tumakninah, tidak berdiam sebentar, maka tumakninah kita, maka sujud kita tidak sah. Kenapa? Karena di antara syaratnya ketika kita menumpuhkan 7 anggota, memberatkan semuanya, melumpuhkan semuanya kepada 7 anggota tadi itu, kita harus beristirahat sejenak seperti halnya beristirahat di antara dua gerakan. 7 anggota tadi apa saja, Pak? Pertama, dahi. Nah, batas dahi ini segi panjang antara 2 pelipis dan dari segi lebar bagian antara tempat tumbuh rambut kepala dan kedua alis. Itu kalau yang pakai apa? Sorban apa? Itu kan kayaknya tebel banget sih dia. Iya kan, ininya yang penting nyampe. Walaupun tebel, punya saya kalau surban tebel tapi tetap nyampe ini. Terus yang kedua dan ketiga, kedua telapak tangan. Yang keempat lutut. Jadi maksud kedua telapak tangan ini ketika kita megang farji, megang alat kelamin kita batal, Pak. Kan kalau megang alat kelamin kita pakai ini kan nggak batal. Kalau pakai ini yang batal. Ini yang harus kita sujudkan. Terus yang keempat dan kelima lutut, 2 lutut. Yang keenam dan ketujuh ujung jari kaki. Dari 7 anggota sujud ini, masing-masing dari 7 ini dianggap cukup, walaupun hanya meletakkan sebagian saja. Yang penting ada. Artinya kalau seumpamanya dahi tertutup hanya 3 helai, artinya masih sebagian ini masih dianggap cukup mewakili. Contoh, 1 jari misalnya, kita punya berapa jari, Pak? Kaki 5, 1 jari aja gini dianggap cukup. Apabila telapak tangannya atau jarinya terpotong, maka tidak wajib meletakkan, sisanya melainkan sunnah. Kalau seumpamanya tangannya sudah terpotong, Pak, nggak wajib meletakkan, tapi meletakkan sisa dari terpotongnya itu hukumnya sunnah. Nggak punya ke tangan, jadi nggak, telapak tangannya ini udah hilang. Alhamdulillah. Jadi tidak wajib lagi. Apanya wajib sudah? Artinya tidak wajib meletakkan sisa itu, tapi meletakkan sisa itu malah menjadi hukumnya sunnah. Kalau wajib itu kan nggak dikerjain kan nggak sah, Pak. Kaki itu malah ada yang mengatakan sunnah, kaki itu. Tapi kalau di sini kita di pelajaran kita ini hukumnya jadi syarat, jadi wajib. Kalau tidak dilakukan, sujudnya tidak sah. Ya, cukup ya, cukup sekianlah. Sudah berapa bab? 3 bab. Nanti insyaallah bab ya nanti kita akan masuk kepada pelajaran tentang membahas tentang faslun tasdidatut tasahhud. Hitungan-hitungan tentang tasahhud, akhir tasdidnya. Apa? Ya, tasdid di dalam tasahhud. Ya, cukup sekian ya. Semoga Allah berkahi kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa berjumpa lagi di dalam pertemuan minggu pertama. Ada? Minggu pertama ada? Ada, enggak takut? Takut ada acara? Udah. Apa? Sate kambing? Gulai?
Ya cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.